Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan ketiga kali ini. Oke, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Pak. Sehat dan walafiat. Oke, sebelumnya hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Kenapa kok tidak masuk? Bolos lagi? Bolos, Pak. Besok kalau masuk temennya tolong dikasih tahu ya. Iya, Pak. Suruh nemui saya di ruang guru. Iya. Oke, untuk kalian semuanya tolong ya jangan ditiru teman kalian yang seperti ini. Pastinya bolos sekolah itu tidak baik. Kalian pasti akan menyesal ketika sudah lulus nanti. Ya. Karena pendidikan itu sangatlah penting. Dan tolong ya terutama teman dekatnya diingatkan atau diberitahu jangan bolos-bolos lagi. Ya. Oke, kalau begitu alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, kalau begitu agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, seperti biasa ikuti saya ya. Ya, Pak. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, mantap. Baik, biar kalian tambah lebih semangat, akan saya berikan challenge atau tantangan. Tantangannya itu seperti tebak-tebakan. Dan pastinya ada hadiahnya. Oke, langsung saja. Pertanyaannya yang pertama, ada 3 orang anak bernama si Kuma, si Kumi, dan si Kumu. Dan mereka bersama-sama pergi ke hutan. Dalam perjalanannya, mereka bertiga ketemu harimau. Kemudian si Kuma dan si Kumi memanjat pohon. Lah terus si Kumu di mana? Ayo, siapa yang tahu jawab? Ayo. Gak tahu, Pak. Oh, nggak tahu? Nggak ada yang bisa ini? Gak ada. Nah itu si Kumu di mana itu si Kumu? Di sini. Ya oke. Lanjut yang kedua. Kali ini saya akan menyebut anggur sama dengan 2000. Kemudian per 1000. Terus kalau saya pergi ke pasar, saya mau beli apel harganya berapa? Dan saya juga mau beli pepaya, itu harganya berapa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, 1, 2, 3. Kalau bisa ada hadiahnya loh ini. 4. Gak tahu, Pak. Gak tahu lagi. Ya udah, kalau saya mau beli apel harganya 2000. Kalau saya mau beli pepaya harganya 1000. Apel kan sama dengan anggur, huruf depannya A. Kalau pepaya kan sama dengan per, huruf depannya P. Baik, kalau begitu kita langsung saja lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Materi yang kita bahas hari ini adalah pengertian biaya operasional dan teori pulang pokok atau break even point, atau istilahnya itu biasa yang disebut dengan BEP. Oke, sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian semua dapat mengetahui serta memahami dalam kehidupan sehari-hari apa itu yang dimaksud biaya operasional dan teori pulang pokok atau BEP serta konsep perhitungan titik impasnya. Baik, yang pertama adalah biaya operasional. Ada yang tahu di sini sebelum saya menjelaskan biaya operasional? Belum tahu. Oke, biaya operasional di sini merupakan suatu bentuk pengorbanan yang wajib dikeluarkan agar proses produksi ataupun kegiatan perusahaan bisa bergerak. Baik, biaya operasional juga suatu peranan penting yang terdapat dalam suatu perusahaan. Jadi biaya operasional itu termasuk peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan.
demi menciptakan keberhasilannya. Yang dimaksud mencapai keberhasilannya itu apa? Ada yang tahu? Keberhasilannya itu yang dimaksud yaitu mendapat laba usaha ataupun keuntungan. Nah, di sini biaya operasional pastinya biaya yang sudah pasti harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan berbagai kegiatan perusahaan. Contohnya itu seperti biaya penjualan, administrasi, dan lain-lain. Tetapi biaya operasional tidak termasuk pada biaya pengeluaran yang sudah diperhitungkan untuk suatu harga pokok penjualan dan biaya penyusutan suatu aset. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Di sini BEP atau break even point merupakan kondisi ketika pendapatan sebuah perusahaan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi pendapatan perusahaan itu sama dengan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, akuntansi juga menyebut BEP sebagai titik impas, dikarenakan suatu perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi, atau istilahnya bahasa Jawanya pakpok. Nah, modal yang dikeluarkan untuk biaya operasional sama jumlahnya dengan pendapatan yang diterima. Jadi keberadaan BEP di sini menjadi penting karena perusahaan dapat mengetahui prediksi keuntungan untuk periode selanjutnya. Di sini BEP juga menjadi pembentuk empat elemen pembentuk BEP. Yang pertama diantaranya itu ada biaya tetap atau fixed cost yang merupakan biaya wajib. Fixed cost itu yang dimaksud adalah biaya wajib yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya itu seperti gaji karyawan, biaya sewa gedung ataupun sewa gudang, kemudian biaya penyusutan mesin dan sebagainya. Yang kedua ada biaya tetap atau variable cost. Di sini biaya tetap itu merupakan biaya dengan nilai yang berubah-ubah tergantung dengan naik turunnya permintaan. Contohnya itu termasuk biaya listrik, air, telepon, bahan baku, transportasi dan sebagainya. Yang ketiga ada harga jual atau price, yang merupakan harga yang ditentukan setelah melihat suatu biaya diproduksi ditambah dengan nilai margin yang diperoleh. Terus dan kemudian harga barang di sini dihitung per unit. Yang terakhir yang keempat pendapatan dan revenue yang merupakan penghasilan yang didapat dari seluruh penjualan. Ada juga manfaat break even point. Yang pertama, perusahaan akan tahu berapa kira-kira harga jual minimal suatu barang tersebut agar tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, mengetahui prediksi berapa banyak barang yang hendak diproduksi agar tidak melebihi kuantitas sehingga total keuntungan bisa menutup biaya pengeluaran tersebut, biaya pengeluaran perusahaan tersebut. Yang ketiga, perusahaan
bisa memberikan nilai investasi untuk yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya awal untuk produksi. Yang keempat itu perusahaan juga bisa menganalisis nilai jual saham yang tepat serta melakukan perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih belum? Masih belum? Belum. Oke. Kalau begitu di sini saya akan menjelaskan cara menghitung BEP. Tolong catat ya. Ya, Pak. Oke, yang pertama itu ada rumus BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Terus yang kedua ada BEP rupiah atau nilai penjualan. Itu sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual per unit. Oke, langsung saja di sini saya akan mencontohkan suatu perhitungan BEP sebagai contoh perusahaan atau UD Makmur tahun 2019. Di sini yang pertama ada biaya tetap, itu totalnya 150 juta. Biaya tetap itu yang pertama meliputi 1 gaji pegawai itu sebesar 75 juta, kemudian gaji pemilik sebesar 10 juta, penyusutan mobil. Di sini penyusutan mobil pinjam 1.500.000. Yang ketiga ada asuransi kesehatan sebesar 15 juta. Yang keempat yang kelima sewa gedung kantor itu sebesar 18.500.000. Terus yang terakhir ada sewa pabrik 30 juta. Nah, di sini yang kedua ada biaya variabel per unit itu totalnya 75 juta, itu meliputi bahan baku 75.000 bukan 75 juta, 75.000 biaya variabel per unit. Yang pertama itu meliputi bahan baku 35.000, kemudian tenaga kerja langsung 15.000, listrik dan air 10.000, yang lain-lain sebesar 15.000. Yang ketiga harga jual per unit di sini 100.000. Oke, langsung saja di sini cara hitung BEP-nya. Yang pertama BEP BEP per unit. Nah, BEP per unit di sini rumusnya tadi sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, biaya tetapnya sama dengan 150 juta dibagi harga jual per unit 100.000 dikurangi 75. Jadi 150 juta dibagi 25.000 sama dengan 6.000 per unit. Yang kedua BEP rupiah. Di sini BEP rupiah itu yang saya jelaskan tadi rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga per unit. Nah, di sini BEP rupiah itu biaya tetapnya sama 150 juta dibagi 1 dikurangi biaya variabelnya itu 75.000 dibagi harga per unit 100.000 sama dengan 150 juta dibagi ini tadi 1 dikurangi total jadinya 0,75 sama dengan 150 juta dibagi 0,25 tadi 0,71 dikurangi 0,75 hasilnya 0,25, jadi sama dengan 150 juta dibagi 0,25 hasilnya sama dengan 600 juta. Jadi BEP tercapai ketika penjualan mencapai 6.000 per unit
atau penjualan mencapai nilai 600 juta rupiah. Nah, itu tadi cara menghitung BEP usaha secara sederhana. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti, Pak. Oke, kalau begitu, kalau sudah mengerti, kita ulangi lagi. Tadi ada 4 elemen yang membentuk BEP atau break even point. Ayo, apa saja? Yang pertama, 1. Biaya tetap atau fixed cost. Contohnya? Contohnya gaji karyawan, biaya sewa gedung ataupun sewa gudang, biaya penyusutan mesin. 2. oke, yang kedua, Biaya tidak tetap atau variable cost. contohnya, Contohnya biaya listrik, air, telepon, bahan baku transportasi. terus 3. yang ketiga, Harga jual atau price. yang keempat, 4. Pendapatan atau revenue. revenue. Oke, mantap. Oke, kemudian cara menghitung BEP tadi bagaimana? Yang pertama, BEP per unit Oke. sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, BEP rupiah atau nilai penjualan sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel. baik, karena waktunya di sini sudah habis, saya akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap semangat terus belajarnya, dan tetap selalu jaga kesehatan. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih. Bila saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.